Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang cara melakukan layouting peta inset. Nah, sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan peta inset itu? Jadi, peta inset adalah peta tambahan yang dapat memberikan kejelasan pada peta utama. Nah, teman-teman bisa lihat di sisi kiri, di sini ada peta utama Desa Macini Baji. Nah, teman-teman mungkin melihat di sini rumah-rumah warga kurang terlihat jelas, sehingga kita perlu peta inset, maka dibuatlah peta inset di sebelah kanan, yang akan menzoom atau memperjelas peta utamanya sehingga terlihat lebih jelas. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan mendemokan bagaimana cara membuat peta inset, khususnya peta inset SLS. Nah, seperti biasa, teman-teman buka aplikasi QGIS-nya. Setelah itu, teman-teman memasukkan peta SLS terbarunya. Nah, langkah pertama, teman-teman, kita nih harus membuat file yang namanya SLS layout. Oke, untuk memasukkan peta SLS seperti biasa, kita tekan Ctrl L. Nah, masuk ke bagian vektor, kemudian teman-teman cari file SLS, peta digital SLS terbaru. Nah, setelah itu kita add. Nah, setelah muncul seperti ini, maka peta digital SLS teman-teman sudah tampil di aplikasi QGIS. Nah, setelah itu, teman-teman mengekspor dulu file ini atau mengkopilah file ini dengan cara teman-teman tekan export, terus save feature as. Nah, teman-teman save sebagai geo package. Teman-teman eh, simpan filenya, terserah teman-teman di folder yang teman-teman sudah buat. Terus kita namakan filenya SLS 7305 layout. SLS layout 7305. Setelah itu teman-teman save, tekan OK. Nah, muncullah SLS layout ini. Nah, kemudian SLS yang asli tadi kita hapus saja biar tidak ke distract. Nah, selanjutnya teman-teman mulai melakukan pengeditan pada file SLS layout ini. Nah, baik, langkah selanjutnya yaitu teman-teman perlu menambahkan beberapa field, yaitu ID desa, tipe layout, page number, dan page all. Nah, caranya teman-teman klik kanan, kemudian masuk ke Open Attribute Table. Nah, field yang pertama kita mau tambahkan yaitu ID desa. Nah, sebelumnya teman-teman cek dulu apakah sudah ada field ID desa. Nah, di sini teman-teman bisa melihat field ID desa sudah ada, akan tetapi isinya 0. Mungkin supaya kita lebih yakin, kita hapus saja dulu terlebih dahulu. Untuk menghapus field, kita masuk ke mode editing, tekan yang logo pensil ini, kemudian yang delete field. Kita terlebih dahulu mendelete ID desa dan kemudian kita buat ulang. Nah, oke, pertama kita mau menambahkan field ID desa. Tata caranya yaitu teman-teman klik open field calculator. Nah, yang ini. Kemudian teman-teman masukkan di field name-nya yaitu ID desa. Kemudian di output file tipenya teman-teman isi teks. Kemudian di panjangnya atau lengthnya teman-teman isi 10. Nah, kemudian di expression-nya teman-teman masukkan seperti berikut: left, kemudian kita ambil dari ADSLS, 10. Nah, jadi intinya di sini kita mau mengambil ID desa dari ADSLS yang sudah tersedia. Jadi 10 digit pertama, teman-teman, ini previewnya teman-teman bisa lihat di sini. Kalau sudah benar, maka kita tekan OK. Maka secara otomatis
akan ditambahkan ID desa beserta isiannya. Nah, begitu untuk ID desa. Selanjutnya, kita teman-teman tambahkan field tipe layout. Caranya sama, teman-teman tekan open field calculator, terus kita tambahkan nama baru, namanya yaitu tipe layout, terus dia tipenya juga string. Di sini teman-teman isi 2, terus expressionnya teman-teman isikan kode 1 saja. Kemudian tekan OK. Teman-teman bisa cek di sini sudah tertambah tipe layout. Kemudian lanjut untuk page numbernya. Jadi sama, teman-teman tekan sini namanya page 6, terus dia tipenya string. Sini lengnya teman-teman kasih 2, expressionnya 1. Oke. Dan yang terakhir yaitu page all. Page all tipenya sama, yaitu string, panjangnya 2, expressionnya 1. Jadi ini default berisi 1. Nah, teman-teman bisa cek sudah tertambah 4 field yang baru ditambahkan, ID desa, kemudian tipe layout, page number, dan page all. Nah, setelah itu teman-teman keluar dari mode editing dengan teman-teman kembali menekan tombol pensil. Nah, di sini ada himbauan apakah akan menyimpan perubahan tersebut. Teman-teman tinggal menekan tombol save. Terus teman-teman menutup jendela atribut tabelnya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke tahapan untuk memulai membuat inset dari peta SLS-nya. Nah, dari yang pertama teman-teman perlu lakukan yaitu kita perlu mengubah bentuk layout ini. Kita masuk ke properties, kemudian ke simbologi, teman-teman pilih sesuai yang teman-teman inginkan, mungkin supaya terlihat lebih jelas. Saya akan memilih seperti ini, terus kemudian di labelnya kita tampilkan ID SLS-nya agar lebih mudah dikenali. Nah, setelah muncul seperti ini, selanjutnya teman-teman menambahkan peta Google. Teman-teman masuk ke web, terus Quick Map Service ini, teman-teman masuk ke Google, kemudian pilih Google Hybrid. Nah, muncul seperti ini. Oke. Nah, langkah teman-teman, oh ya, teman-teman sini labelnya masih berwarna hitam. Mungkin saya ingin merubah labelnya agar mudah kelihatan. Saya tambahkan raw. Nah, seperti ini sudah mudah kelihatan. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman mulai melakukan insert. Nah, teman-teman jika masuk ke menu attribute table, di sini sudah ditampilkan seluruh SLS yang teman-teman punyai. Nah, jika teman-teman ingin melakukan insert pada SLS tertentu, teman-teman bisa menggunakan menu filter ini, filter. Terus teman-teman bisa memfilter apakah mau difilter langsung sesuai dengan kode SLS-nya atau kode kecamatannya kah, dan lain-lainnya. Jadi teman-teman bisa langsung memfilternya di sini untuk melakukan insert pada SLS tertentu. Nah, akan tetapi pada contoh kali ini saya akan melakukan peta insert mungkin secara berurutan saja dari ID SLS teratas ya teman-teman. Nah, jika teman-teman sudah menemukan nih atau sudah tahu mana SLS yang teman-teman ingin buatkan peta insert, nah yang pertama kali teman-teman zoom out, zoom in ke SLS tersebut. Nah, caranya teman-teman pilih SLS tersebut, teman-teman klik di sini, terus teman-teman zoom to feature.
Nah, coba kita minimize, maka akan menuju ke SLS yang kita tunjuk tadi. Nah, misalkan di SLS ini saya ingin membuatkan peta inset. Nah, ini terserah teman-teman ya, mau peta insetnya zoom kemana. Nah, jika teman-teman anggaplah SLS ini saya ingin zoom ke daerah sini, karena di sini daerah perumahan, di sini persawahan yang tidak ada rumahnya, mungkin saya ingin zoom ke area sini ya teman-teman. Nah, caranya teman-teman kembali ke atribut table tadi, ke SLS yang terpilih yang teman-teman bikinkan peta inset ini, teman-teman klik kanan, kemudian oh ya, teman-teman sebelumnya masuk ke mode editing terlebih dahulu. Mode editing teman-teman klik tombol pensil ini, kemudian teman-teman klik kanan, kemudian pilih ini, duplicate feature and digitize. Nah, teman-teman klik ini. Nah, kemudian teman-teman perlu menggambarkan bagaimana peta inset yang teman-teman inginkan tadi. Nah, caranya teman-teman menggambar 4 titik. Jadi menarik 4 titik, misalkan dari sini teman-teman klik. Nah, ada garis merah, teman-teman klik lagi di sini, kemudian klik di sini, klik di sini. Nah, di sini akan terbentuk sebuah area yang teman-teman nantinya akan zoom in atau membuatkan peta inset yang lebih diperbesar. Nah, setelah diklik seperti ini, jika sudah fix, teman-teman bisa menekan tombol klik kanan. Nah, maka akan sudah terbentuk area seperti ini. Selanjutnya, teman-teman kembali ke atribut tabelnya. Nah, jika teman-teman lihat di sini, itu tergenerate baris baru dengan atribut yang sama, teman-teman. Tandanya lihat di sini di FID-nya, sini ada auto generate. Nah, ini itu adalah hasil duplikat tadi. Nah, di sini yang paling penting, teman-teman. Teman-teman perlu mengubah di page number-nya. Di field yang sudah teman-teman tadi kita tambahkan, di page number-nya ini teman-teman ubah menjadi kode 2. Nah, ini menunjukkan bahwa dia adalah peta kedua dari SLS yang tadi. Nah, gitu teman-teman. Jadi teman-teman lakukan hal tersebut secara berulang ke semua SLS yang teman-teman ingin buatkan peta insetnya. Nah, mungkin kita contohkan lagi untuk SLS kedua ya. Nah, kita ini di SLS yang kedua, kita juga mau contohkan. Nah, seperti tadi kita klik SLS yang mau kita buatkan peta inset. Teman-teman kita zoom to feature dulu untuk melihat bagaimana ini. Nah, ini. Nah, teman-teman kalau lihat di sini perumahannya itu hanya maaf di daerah sini ya, teman-teman. Anggaplah kita mau membuatkan peta inset di daerah sini. Nah, setelah tadi kita zoom to feature, kita kembali ke sini, kemudian kita klik kanan, terus pilih duplicate feature and digitize. Nah, setelah itu teman-teman menggambarkan di mana area yang teman-teman mau buatkan peta inset. Kalau sudah seperti ini, teman-teman klik kanan, akan terbentuk seperti ini. Kembali ke atribut table, ingat, nah ini yang tadi terbentuk, teman-teman mengubah page number-nya menjadi page 2. Nah, teman-teman di sini bisa membuat lebih dari satu peta inset, terserah teman-teman mau membuat peta insetnya berapa gitu. Nah, kalau yang perlu teman-teman ingat, kalau membuat peta menggambar ulang lagi, maka teman-teman merubah page number-nya menjadi nomor 3, 4 dan seterusnya sesuai dengan yang teman-teman butuhkan. Oke? Nah, setelah itu teman-teman jika sudah selesai, teman-teman menambahkan peta inset yang teman-teman butuhkan, teman-teman bisa save atau teman-teman masuk ke matikan saya tombol editnya, kemudian di save. Nah, teman-teman jika sudah selesai, selanjutnya kita akan melakukan update isian untuk field tipe layout dan page all. Nah, yang pertama untuk tipe layout, pertama kita masuk ke mode editing, terus teman-teman
ubah kalkulator di sini menjadi tipe layout. Nah, teman-teman kemudian tekan logo ini. Nah, di sini teman-teman masukkan ekspresi sebagai berikut. If kekurung page number lebih besar dari 1. Nah, seperti ini teman-teman. Teman-teman masukkan ekspresi sebagai berikut, kemudian teman-teman tekan tombol OK, kemudian tekan update all. Nah, teman-teman bisa melihat di sini tipe layoutnya berubah eh, jika dia merupakan peta inset. Nah, setelah itu selanjutnya kita melakukan update isian untuk page all. Nah, caranya sama. Teman-teman masuk ke sini, kita cari page all, kemudian tekan tombol ini untuk memasukkan rumus. Nah, untuk page all, teman-teman masukkan rumus berikut, yaitu count. Kita akan menjumlahkan ADSLS, ADSLS. Nah, jadi ADSLS-nya teman-teman akan count nih. Kemudian kita tekan OK. Nah, selanjutnya teman-teman tekan update all. Ini ada loading. Nah, setelah loading tadi, teman-teman bisa lihat di page all sini, dia sudah berubah yang ada peta insetnya. Jadi yang peta inset ini, misalkan yang SLS pertama ini, oh ternyata dia page-nya sejumlah 2, masing-masing 2 gitu. Artinya ada 2 peta dalam satu SLS, sedangkan SLS yang lain masih 1. Nah, sampai sini proses untuk inset telah selesai teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman sudah bisa langsung melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu tahap layouting menggunakan template layout. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke layouting. Nah, di sini teman-teman kita menggunakan template yang baru. Nah, template ini teman-teman bisa download di link di bio ya. Nah, teman-teman, seperti biasa kita buka langsung templatenya. Nah, sebelumnya teman-teman jika ingin mengetahui bagaimana detail rinci saat melakukan layouting, teman-teman bisa menonton video di video sebelumnya di channel ini. Nah, setelah tadi aplikasi terbuka akan muncul halaman seperti ini. Seperti biasa, teman-teman memasukkan seluruh peta digital yang dibutuhkan. Nah, di bagian bawah ada SLS layout. Di sini teman-teman memasukkan SLS layout yang tadi kita sudah atur. Yang di dalamnya ada peta-peta inset yang sudah kita zoom in. Nah, kita masukkan semua peta digitalnya terlebih dahulu. Nah, untuk SLS layout ini teman-teman cari file SL layout yang tadi teman-teman sudah bikin, kemudian di open. Nah, setelah itu teman-teman tekan apply change.
Nah, nanti jika ternyata masih merah seperti ini, teman bisa langsung lanjut saja. Nanti di dalam kita bisa cari kembali eh, file tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk SLS layout dia masih eh, belum available layarnya. Teman-teman bisa klik kanan, kemudian repair data search. Di sini teman-teman mencari eh, file teman-teman yang tadi. Nah, ini layoutnya. Teman-teman okein dan biarkan sampai dia sudah masuk, tidak ada lagi tombol eh, unavailable ini. Teman-teman jika ingin mengeceknya, teman-teman taruh kursor di sini akan, oh ya, sudah merujuk ke peta yang benar. Nah, seperti biasa, teman-teman jika ingin melayout peta WS, ke zoom to group, zoom to kabupaten. Nah, teman-teman, di sini seperti biasa ya, seperti video selanjutnya, teman-teman bisa langsung melakukan proses layout layout yaitu tekan project, terus pilih layout peta WS, kemudian teman-teman cari eh, di sini masih silang logo BPS-nya seperti biasa, teman-teman lengkapi logo BPS-nya. Nah, jika sudah, teman-teman tekan tombol preview atlas ini. Nah, di sini sudah muncul eh, seluruh SLS saya. Nah, kemudian teman-teman bisa langsung melakukan eh, ekspor data. Di sini sebagai image, hasil layout. Ini kita buat folder baru, layout, hasil layout, peta inset. Teman-teman pilih folder ini, maka sistem akan eh, secara otomatis mengekspor peta teman-teman. Jadi bisa ditunggu saja. Nah, di sini teman-teman bisa melihat progresnya. Tunggu sampai seluruh peta teman-teman berhasil diekspor. Nah, jika proses ekspor telah selesai, nah mari kita lihat bagaimanakah hasil dari PTNZ tadi. Nah, ini tadi folder yang telah kita buat. Jika teman-teman masuk ke dalam, nah teman-teman bisa melihat nama filenya, dia ada eh, nomor satu, nomor 2, berarti dia ada peta inset. Nomor 2 ini adalah peta inset. Kemudian ini juga nomor satu, nomor 2 peta insetnya, kemudian nomor satu dan seterusnya. Nah, mari kita lihat bagaimanakah hasil dari peta inset yang telah kita buat. Nah, ini peta eh, hasil ekspor tadi. Teman-teman bisa lihat di bagian atas, di sini ada peta WS, kemudian nama SLS-nya, di sini Dusun Punaga, kemudian ada tanda kurung satu dari dua peta. Berarti dari dua peta ini menunjukkan bahwa peta ini memiliki peta inset. Nah, ini peta utamanya, kemudian di selanjutnya.
Nah, ini peta dusun yang sama, kemudian peta 2 dari 2. Artinya ini adalah peta insetnya. Di sini teman-teman bisa lihat ini sudah diperbesar. Kita kembali ke peta aslinya ini, kemudian peta insetnya seperti ini. Nah, untuk SLS selanjutnya kita lihat teman-teman. Nah, ini SLS yang kedua, Dusun Malelaya. Dia satu dari dua peta juga. Nah, teman-teman bisa lihat dia peta utamanya tampak dari jauh ya, mungkin kurang jelas. Kalau kita next ke peta insetnya, nah di sini sudah terzoom dari peta ini menjadi peta ini. Di sini mungkin lebih membantu untuk petugas kita dalam melakukan pendataan teman-teman. Nah, seperti itulah hasil dari peta inset ini. Nah, itulah tadi langkah-langkah melakukan layouting peta. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.